Aku mencintaimu karena kamu adalah manusia seperti diriku. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Frater Banu dari Tahun Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan tema dari buku Yesus Chief Executive Officer yang sebelumnya sudah pernah dibawakan oleh Frater Chano dengan tema Ia Meminta Hal yang Besar. Di sini saya akan melanjutkan dengan tema Dia Melihat Cinta Kasih. Saya ingin memberikan sebuah cerita tentang cinta seorang nenek kepada cucu perempuannya. Pada siang hari, terlihat seorang nenek berulang kali menekan tombol sebuah rice cooker. Tetapi rice cooker ini tetap tidak mau menyala. Lalu nenek ini berjalan tergopoh-gopoh dari dapur ke kamarnya. Di dalam kamar, nenek langsung merapikan rambutnya yang sudah memutih dan mengganti bajunya. Kancing baju yang ia pakai tidak berurutan, sehingga ada yang kancing masuk 2 urutan dari seharusnya. Nenek itu harus mengulanginya sampai berkeringat dan akhirnya dia bisa terkancing rapi. Nenek itu melintasi ruang tamu dan menuju keluar rumah. Ditemukan cucunya, cucu perempuannya yang berumur 16 tahun yang sedang menonton TV. Bertanyalah cucu itu karena penasaran kenapa pakaian nenek yang rapi. "Nenek, mau kemana? Bukannya tadi ingin memasak di dapur?" Lalu sang nenek menjawab, "Nenek mau keluar untuk membeli makanan karena penanak nasinya sudah rusak." Dengan wajah cemberut cucunya menanggapi, "Nenek cepat pulang ya, aku sudah lapar." Dengan senyuman nenek itu menjawab, "Iya, nenek akan cepat pulang. Kamu tunggu nenek sebentar ya." Nenek lalu pergi keluar rumah dan menaiki bus menuju pusat penjualan makanan. Beberapa saat setelah itu cucunya melihat dan mencari cemilan di dapur untuk mengganjal perut yang sudah sangat lapar. Tak sengaja ia melihat colokan rice cooker yang ternyata belum dicolok oleh neneknya. Sang cucu pun tersenyum geli melihat sikap pelupa nenek. Sesampai di pusat penjualan, si nenek membeli ayam kesukaan cucunya. Setelah selesai semua, si nenek melangkah keluar dan terhenti di depan pintu keluar. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Bola matanya membesar. Raut mukanya berubah tampak kebingungan. Semua bangunan dan jalan yang di depannya terlihat berbeda dan asing. Nenek terdiam membisu sejenak. Dan akhirnya dia menyadari kalau ia lupa arah jalan pulang ke rumah. Si nenek melambaikan tangan untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang sedang berjalan. Namun hanya sedikit orang yang mau membantu sang nenek untuk mencari jalan pulang. Ketika ada orang banyak yang mau membantu si nenek, tetapi nenek selalu menjawab, "Saya tidak ingat di mana rumah saya," kata nenek dengan terbata-bata. "Tetapi tolong antarkan saya pulang, Pak. Pokoknya antarkan saya pulang." Wajah nenek tampak sedih. Tanpa disadari, air mata nenek mengalir dari pipinya. Teringat cucunya menahan lapar, sedang menunggunya pulang membawa makanan. Nenek tetap harus berjalan sambil meminta tolong dan sesekali mencoba mencari jalan pulang sendiri. Tanpa berhenti untuk beristirahat, rambut putihnya yang tadinya tersisir rapi dan diikat ke belakang sekarang mulai berantakan dan tidak karuan. Kedua tangannya terus mendekap nasi ayam yang dibelinya tadi siang agar tetap hangat untuk cucunya. Seluruh wajah dan bajunya telah basah oleh keringat. Langkahnya juga sudah mulai melambat karena kakinya terasa sakit dan kelelahan. Saat bersamaan di sore hari, kedua orang tua dari cucu perempuan itu datang dan menanyakan keberadaan neneknya.
Karena kedua orang tua itu sudah mengenal neneknya yang sudah pikun, mereka mencarinya dan menemukan di tengah alun-alun yang menjadi pusat perhatian. Mereka menghampiri sang nenek, namun sang nenek tidak mengenal anaknya sendiri. Sang nenek malah meminta bantuan. Pak, tolong antarkan saya pulang. Cucu saya sekarang pasti sudah kelaparan. Kasihan cucu saya, dia belum makan dari siang. Tolong Pak. Karena dibentak, nenek semakin linglung dan tidak ingat dengan putranya maupun menantunya sendiri. Bu, saya ini anakmu sendiri, teriak putranya lagi. Tak jauh si cucu datang dan berteriak, Nenek, nenek. Si nenek menoleh dan menemukan cucunya. Si cucu bertanya kondisi nenek, namun hanya dibalas dengan, iya, nenek tidak apa-apa. Ini nenek sudah belikan nasi ayam kesukaan kamu. Ayo makan, kamu pasti sudah lapar sekali kan? Kasihan cucu nenek harus kelaparan sampai malam. Kisah cinta kasih dalam cerita ini memberikan kita untuk membuka hati dan mata untuk menyadari betapa besarnya cinta kasih orang tua dalam mengurus serta membesarkan anak-anaknya. Ketika orang tua kita sudah rentan dan tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri, sebagai anak, sudah sepatutnya kita juga mengasihi, merawat, dan memperhatikan mereka sama persis dengan yang telah mereka lakukan kepada kita. Cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasih. Namun bukan hanya perasaan sayang saja. Cinta kasih itu juga hubungan yang tulus dan perhatian yang ikhlas. Cinta tidak akan timbul tanpa ada kasih. Namun kasih dapat menimbulkan cinta. Hal ini sama seperti Bunda Maria yang selalu menemani Yesus, anaknya, bahkan mengikuti anaknya Yesus Kristus untuk disalibkan dan menebus dosa manusia. Bunda Maria selalu setia berada di sisi anaknya sampai dia mati di kayu salib. Dalam permulaan ini, maukah Anda untuk memberikan cinta kasih yang Anda miliki untuk diberikan kepada orang lain di sekitar Anda? Serta maukah Anda untuk juga memberikan cinta kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua kalian? Demikian renungan pada hari ini. Semoga cinta yang dikasih yang diberikan oleh Yesus dapat menguatkan diri kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan belas kasihan-Mu yang begitu besar kepada kami. Berilah kami pula kekuatan untuk kami memberikan cinta kasih kepada sesama kami, sama seperti Engkau memberikan cinta kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.